Shalom, jumpa lagi bersama kami podcast P3W Suara Perempuan untuk Semua. Ajar perempuan dorang tentang HAM, sebab sejak lahir itu dong belajar terus tentang kewajiban saja. Perempuan sekarang miliki 10 hak dasar untuk dirinya. Seberapa pentingkah 10 hak dasar perempuan itu? Topik kita hari ini akan membahas tentang itu. Kita kupas dan tuntaskan. Untuk itu sudah hadir di sini bersama kami podcast P3W Suara Perempuan untuk Semua, seorang tamu spesial. Karena topik ini juga spesial. Beliau ini adalah seorang aktivis perempuan, pemerhati masalah sosial di tanah Papua. Siapa dia? Penasaran toh siapa dia? Langsung saja kita sapa Ibu Vince Yarangga SE MSI. Beliau adalah koordinator TIKI Jaringan HAM Perempuan Papua. Selamat siang, Ibu Vin. Selamat siang. Ibu Vin ini saya juga biasa panggil Kakak Vin. Jadi saya panggil Kakak sudah. Ya, baik. Iya. Apa kabar Kakak? Sehat-sehat? Sehat. Iya. Puji Tuhan. Iya. Sebenarnya nih sejak Desember kita sudah ada perbincangan sedikit tentang topik ini. Tapi baru kali ini bisa bertemu dengan Kakak. Ini karena Kakak punya jam terbang juga cukup tinggi. Saya lihat-lihat di WA grup, Kakak ada di Manokwari. Kemudian telepon Kakak bilang ada di Sorong. Oke, hari ini kita bersyukur, puji Tuhan kita bisa jumpa dengan Kakak Vin Yarangga. Mungkin Kakak sapa dulu pemirsa kita, sobat-sobat kita di luar. Ya, terima kasih untuk podcast P3W. Untuk suara perempuan ya, untuk semua perempuan. Ya, selamat siang. Semoga materi dan diskusi siang ini memberikan satu perspektif yang luas kepada semua perempuan, khususnya perempuan Papua di tanah Papua. Gitu kira-kira perkenalan pertama ya. Iya. Terima kasih Kakak. Sobat podcast P3W Suara Perempuan untuk Semua, sebenarnya konsep 10 hak dasar atau HAM Perempuan Papua ini telah dibahas dalam diskusi intensif Komnas Perempuan bersama dengan Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua. Itu di tahun 2028. Kemudian mulai disebarluaskan ke publik itu sekitar tahun 2010, 2 tahun kemudian ya. Saat itu Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua juga terlibat dalam proses publikasi ke publik di 28 kabupaten di Papua dan Papua Barat, karena waktu itu masih 2 provinsi, Papua dan Papua Barat. Kemudian di tahun 2014 terbit komik Kopuham. Komik tentang 10 hak dasar perempuan Papua ini merupakan media pembelajaran bagi kita semua. Dan sampai sekarang masih perlu terus-menerus dikampanyekan 10 HAM perempuan Papua ini, supaya tidak saja dimengerti baik oleh perempuan dan pihak lainnya, tapi yang penting adalah dilaksanakan. Nah, apa itu 10? Apa saja 10 hak dasar perempuan Papua? Sebelum kita diskusi lebih lanjut lagi, satu itu hak bebas dari kekerasan dan penyiksaan. Kemudian yang kedua itu hak atas kemudahan untuk perlakuan khusus. Kemudian yang ketiga, hak atas kepastian hukum, keadilan dan reparasi. Kemudian yang keempat itu hak atas kehidupan yang layak.
5, hak atas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kemudian yang keenam, hak atas kesehatan dan pemulihan. Yang ketujuh, hak atas pendidikan dan profesi. Kemudian yang kedelapan, hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang kesembilan, hak perempuan dalam adat. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, itu hak perempuan pembela HAM. Nah, ini 10 hak dasar perempuan Papua. Kenapa hak-hak ini penting? Kita akan kupas dan tuntaskan bersama dengan Kakak Fin Yarangga yang hadir saat ini. Tapi sebelum lebih jauh kita bicara ini, Kakak kira-kira ada latar belakang Kak, kenapa sampai 10 hak dasar perempuan Papua ini muncul? Padahal kan kita kenal ada hak asasi manusia. Terima kasih Yopi. Memang tadi sudah singgung 10 hak dasar perempuan Papua. Sebenarnya itu punya satu perjalanan penelitian yang panjang yang dilakukan dan melibatkan berbagai pihak, terutama pihak-pihak yang punya kepedulian terhadap pembangunan perempuan Papua dan anak. Pada waktu 2008 itu memang sudah ada Majelis Rakyat Papua yang punya 3 pokja, itu pokja agama, pokja perempuan, dan pokja adat. Kebetulan kami melihat bahwa Majelis Rakyat Papua atau MRP ini adalah sebuah mekanisme HAM yang merepresentasikan hak-hak orang Papua, sehingga pokja itu sangat penting. Kami dengan pokja perempuan itu di sekitar 2008-2009 melakukan penelitian pendokumentasian tentang kekerasan dan pelanggaran HAM khusus bagi perempuan Papua. Penelitian ini melibatkan Komnas Perempuan, Pokja Perempuan MRP, dan juga ada pihak gereja dan akademisi, kemudian teman-teman dari NGO atau SEM, dan juga ada individu-individu yang punya kepedulian atau punya concern terhadap isu-isu perempuan dan anak. Sehingga pada waktu itu muncullah sebuah laporan yang kita beri judul itu Stop Sudah. Kira-kira saya bawa bukunya, kira-kira begini. Buku ini menulis tentang laporan pendokumentasian kekerasan dan pelanggaran HAM, khususnya bagi perempuan Papua. Sejarahnya panjang, saya pikir kalau kita lihat ke belakang berkaitan dengan situasi Papua pada zaman itu. Jadi di tahun itu kita melakukan penelitiannya dari 1963 sampai 2009, dan laporan ini baru diterbitkan pada 2010. Waktu itu di MRP, dan waktu itu di launching atau publikasikan oleh Bapak Gubernur itu, kalau tidak salah Pak Suebo atau Pak Esegen ya waktu itu. Nanti dicek lagi ya, sudah terlalu lama saya lupa. Ya, dan itu mereka menanggapinya secara baik karena dari sisi pendokumentasian itu sangat membantu dalam memberikan pandangan-pandangan bagi pembangunan perempuan dan anak, khususnya orang Papua. Waktu itu memang ada satu pertanyaan yang kontra bagi kami, mengapa diberlakukan khusus kepada perempuan Papua? Karena HAM itu kan universal, yang itu HAM itu untuk semua orang, laki, perempuan, anak, dan sebagainya. Tapi kemudian kita memang fokus pada kelompok perempuan yang rentan, kelompok yang rentan di Papua itu adalah kelompok perempuan dan anak, dan itu bisa dipahami dengan sebuah latar belakang historis yang cukup panjang dari perempuan Papua. Sehingga terbitnya buku Stop Sudah ini sebagai laporan
sebuah laporan dokumentasi HAM khususnya untuk perempuan. Kemudian bagaimana pertanyaan berikut dari buku ini adalah bagaimana kita mengimplementasikan laporan stop sudah ini kepada masyarakat umum supaya mereka mengetahui. Tadi sudah disentil dari awal oleh Yopi, kita ajar perempuan punya HAM karena selama ini sejak perempuan itu ada, itu dia hanya mengenal kewajiban saja. Kita tidak istilahnya itu tidak menyalahkan, bukan salah bunda mengandung ya. Nah, tetapi itulah situasi budaya di Papua sehingga itu sangat kental dengan hal-hal yang bersifat perempuan itu nomor 2, perempuan itu biasa di belakang, perempuan itu hanya masak, dan itu membentuk cara berpikir dari kita orang Papua, dan itu kita tidak bisa menyalahkan itu karena itu sebuah siklus peradaban. Jadi nanti pada satu titik itu akan berubah pandangan dari anak-anak generasi muda, dan tugas kita sekarang itu menyampaikan kepada anak-anak muda bahwa perempuan itu selain kewajiban punya hak yang sama dalam pengertian yang positif, bukan sama bahwa ini laki-laki begini jadi saya juga harus begini, bukan itu maksudnya. Tetapi kita punya secara konstitusi, secara undang-undang negara itu kita punya hak dan kewajiban. Itu kira-kira yang melatar belakangi sehingga penelitian pendokumentasian ini dilakukan, dan kemudian kita keluar dengan satu buku, kita sebut ini buku komik karena memang di dalamnya itu dipenuhi dengan gambar-gambar yang sangat cukup jelas dan bisa dibaca oleh siapapun. Itu kita memberikan judul itu Perempuan Puham. Perempuan punya HAM itu dengan makna bahwa disitulah ada kewajiban dan hak bagi perempuan. Dan proses mengapa sampai 10 hak ini ada, itu juga kita tidak menulisnya begitu, tetapi ada proses yang kita dalami bersama dengan para narasumber di kampung. Itu kira-kira sedikit latar belakang. Jadi memang ini 10 hak dasar ini hanya untuk orang asli Papua, perempuan, bukan untuk perempuan yang ada di Papua. Perempuan asli Papua. Perempuan asli Papua, perempuan asli Papua. Jadi itu jelas ya, 10 hak dasar perempuan asli Papua. Kira-kira apa yang perlu dibuat lagi untuk menegakkan 10 hak dasar perempuan Papua? Memang itu dia ada, tetapi harus ditegakkan supaya memang benar-benar perempuan merasakan bahwa haknya ada dan dilindungi. Terima kasih. Saya pikir ini pertanyaan yang baik karena sebenarnya dia berhubungan dengan seberapa luaskah buku ini tersebar di masyarakat sehingga masyarakat bisa tahu, paham. Memang pada awal itu sejak dipublikasi memang kita karena kita ikut bersama dengan Komnas Perempuan untuk launchingnya, sehingga kalau dikatakan terbatas saya pikir itu tidak juga karena pertama advokasi kita adalah kepada pihak-pihak penentu kebijakan, dan ini saya pikir kalau misalnya pihak-pihak itu bisa sampai sekarang mereka bisa buku ini bisa menjadi referensi bagi mereka, maka saya pikir bisa dicantolkan pada setiap sosialisasi atau setiap diskusi publik yang berkaitan dengan isu-isu perempuan dan anak. Itu pertama. Tapi yang kedua, beberapa teman LSM di daerah seperti misalnya di Merauke itu dengan Elatper, kemudian di Sorong, saya baru pulang dari Sorong, dan itu mereka menggunakan buku ini sebagai dasar atau referensi untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Karena 10 hak dasar perempuan Papua ini kalau kita bicara tentang KDRT itu ada di dalam, dan ada pasal-pasal yang merujuk. Jadi saya pikir itu sangat clear, sangat jelas bagi
para pelaku. Kemudian yang kedua itu teman-teman juga melakukan kampanye-kampanye lingkungan yang muatannya sebenarnya dari 10 hak dasar ini, karena ada akses perempuan. Kalau kita bicara keberlanjutan ya tentang sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian dari jaringan kami sendiri, karena itu berkaitan dengan lebih mendalami HAM perempuan, jadi kami sudah buat itu pelatihan HAM perempuan. Ini sudah 3 angkatan, dan itu kita menggunakan referensi utamanya, kita menggunakan 10 hak dasar ini. Dari buku ini? Iya, dari buku ini. Bagaimana kita menerjemahkannya. Dan kalau kita bicara dalam lingkup nasional maupun internasional, bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang pelaporan tentang CEDAW atau CEDAW atau dalam bahasa Indonesia itu penghapusan diskriminasi bagi perempuan, itu sebenarnya ini menjadi referensi yang sangat baik untuk menjadi dasar kita bicara tentang memberikan laporan-laporan internasional. Karena kita punya dasar yang kuat, ada latar belakang yang kuat, sehingga itu bisa diterima oleh berbagai pihak kalau kita bicara dalam kerangka pembangunan perempuan dan anak ya secara luas gitu. Jadi memang 10 hak dasar ini kalau di beberapa teman itu mereka sambil dengan komunitas itu mereka selalu menggunakan 10 hak dasar. Nah, kita memang punya semacam alat peraga yang kurang, karena ya jaringan Tinggi sendiri tidak didanai oleh siapapun, karena kita hanya secara sukarela bekerja di situ, membangun komunikasi dengan komunitas, dan kita terus memberikan mereka bahwa pembangunan perempuan dan anak itu bisa berjalan ketika perempuan itu sendiri memahami hak dan kewajibannya. Itu. Jadi itu kira-kira. Jadi ke depan saya pikir yang kita harus lakukan itu meluaskan sosialisasinya atau diseminasinya kepada berbagai pihak, sehingga ini bisa menjadi hal yang penting bagi kita sebagai pembelah HAM, tapi juga sebagai dalam hal ini sebagai negara, sebagai pembuat kebijakan. Iya, menarik sekali. Sebenarnya buku ini tidak hanya dalam bentuk buku begini saja, fisik buku, tapi saya sendiri dapat tentang ini 10 hak dasar perempuan ini dari internet. Jadi sebenarnya ada juga ya, kita ada. Bisa akses dari situ. Bisa, melalui websitenya Komnas Perempuan, itu secara resmi dan secara nasional bisa di-download dari situ. Iya, bagi sobat perempuan yang ingin membaca dan ingin mengetahui lebih dalam tentang 10 hak dasar perempuan ini, buku ini memang dia menjelaskan sangat bagus sekali ya, karena dia dalam bentuk komik. Sangat detail dari 10 hak dasar itu. Ya, dan bahasanya juga disesuaikan dengan potensi berbahasa Indonesianya orang Papua. Jadi saya pikir tidak susah begitu. Jadi kita bisa belajar. Ini salah satu bahan yang kita bisa belajar juga tentang 10 hak dasar perempuan. Iya, tadi Kevin sudah jelaskan tentang bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam maksudnya untuk sosialisasi 10 hak dasar perempuan ini, dengan sasaran utama itu sebagai advokasi ke pemerintah. Terus kemudian LSM juga melakukan hal ini. Yang sekarang ini baru LSM yang terkait dengan lingkungan hidup ya. Mungkin juga yang mengurus permasalahan perempuan. Tetapi kalau dilihat dari 10 hak dasar itu sebenarnya semua hal sudah terangkum di dalamnya. Jadi apapun lembaga yang ada di masyarakat sebenarnya bisa pakai buku ini untuk bahan sosialisasi ke masyarakat. Silakan. Bahkan mungkin sampai ke kampung-kampung. Silakan, itu jauh lebih baik dan itu yang sangat diharapkan. Sebab banyak, kalau
tadi di awal dibilang ajar perempuan tentang HAM, karena dari dulu dong su belajar terus tentang dong punya kewajiban, belajar dan kerjakan dong punya kewajiban. Itu berarti masih banyak perempuan-perempuan di luar sana, bahkan sampai di kampung-kampung, yang hanya melakukan kewajiban tapi tidak tahu haknya apa. Iya. Jadi memang ini masih ada PR besar lagi ya kan? Untuk bagaimana kita sosialisasikan 10 hak dasar perempuan ini. Walaupun sebenarnya launchingnya itu sudah dari tahun 2010 tadi ya, 2010, dan sekarang 2025, berarti sudah 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu, tapi masih menjadi PR besar untuk kita bagaimana kita bicara terus tentang hak-hak dasar perempuan Papua. Jadi kalau kita bilang siapa yang harus melakukan? Ya kita ini. Kita semua. Ya, kan? Kita semua ya. Termasuk laki-laki. Termasuk laki-laki juga. Iya. Kakak mungkin bisa cerita sedikit tentang contoh-contoh perempuan yang merasakan, karena tadi dari latar belakang itu dikatakan bahwa ini dia muncul dari pengalaman hidup perempuan yang merasakan bahwa hak mereka dilanggar. Nah itu mungkin ada contoh-contoh yang kita bisa dengar, sobat di luar sana juga bisa dengar, walaupun itu mungkin sudah diungkapkan beberapa tahun yang lalu, tetapi tidak berarti bahwa kita mau ingat luka yang lalu, tetapi bagaimana dengan kondisi itu kita melangkah dengan semangat untuk sosialisasi 10 hak dasar perempuan Papua. Terima kasih. Jadi misalnya di dalam sini kita bicara tentang yang berkaitan dengan ekonomi ya. Kita juga buat semacam workshop di mana kita mengundang pakar untuk berbicara tentang hak ekonominya perempuan. Dan itu kita bikin dalam bentuk semacam rekomendasi, dan itu beberapa tahun yang lampau itu kita kirim ke DPR dan MRP, dan kita mengharapkan itu bentuk advokasi bagaimana cara kita mengadvokasi 10 hak dasar perempuan Papua ini kepada pemerintah, tetapi juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya kita bicara tentang keberlanjutan sumber daya alam, itu kita kasusnya itu waktu itu Kerom, perkebunan kelapa sawit di Kerom, bagaimana perlakuan upah, misalnya upah, itu kita mengundang dari pihak perusahaan waktu itu. Dan memang benar bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Jadi dalam tenaga kerja misalnya, itu upah buruh itu agak sedikit rendah dari upah laki-laki. Nah ini kan sebenarnya diskriminatif. Padahal sama-sama memproduksi, sama-sama menanam bibit itu di dalam box itu, polybag itu kan jumlahnya sama. Tetapi kenapa perempuan punya upah yang sedikit rendah dari laki-laki? Dan itu di dalam sini ada, di dalam 10 hak dasar ini ada. Dia punya hak untuk mendapatkan upah yang sama, tidak bisa beda gitu. Nah, ini hal-hal yang dalam praktek itu sering terjadi, dan biasanya itu secara umum pemikiran yang ada di masyarakat itu bahwa perempuan itu tidak cakap, tidak pintar begitu, tidak bisa mengerjakan sesuatu yang lebih macam begitu. Tapi ini kan sebuah peradaban, jangan lupa bahwa itu akan berubah. Dan saya pikir sudah banyak hal kita lihat di generasi muda, khususnya generasi muda Papua perempuan dan laki-laki bisa menekuni satu pekerjaan yang dulunya itu hanya untuk laki-laki. Tetapi sekarang itu saya pikir sudah sama. Dan disitulah bagaimana kita memastikan bahwa perempuan itu dia tahu tentang haknya dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan itu.
sehingga tidak ada perbedaan. Saya tadi soal upah, itu tidak bisa dengan alasan yang sederhana bahwa harus ada perbedaan gitu. Jadi di semua aspek itu memang harus dijelaskan secara baik. Apalagi kita ada kebiasaan umum ya, kita kurang membaca, kita hanya dengar orang bicara, tapi kita melanjutkan perkataan-perkataan itu banyak sekali dan mungkin menambah-nambah begitu. Jadi kadang juga orang, katakanlah anak-anak yang memang intelektualnya baik, itu biasanya ini orang ini bicaranya ini dasarnya apa? Itu berarti dia paham bahwa oh ini ada sesuatu yang dia harus menggali atau dia harus mendapatkan sumbernya gitu. Kita memang umumnya itu malas membaca. Betul. Jadi punya referensi yang kurang. Biasa membaca ini. Bahasa Indonesia juga mungkin bahasa Indonesia pasar-pasar itu. dan memang ya kalau saya pendidikan dalam bentuk apapun itu menjadi pintu bagi seseorang itu dia bisa mengetahui dunia. Nah, mungkin kata-kata saya terlalu besar, tetapi bahwa melalui pendidikan itu orang bisa paham. Pendidikan apapun, bukan hanya duduk di kelas. Orang tua cerita-cerita itu pendidikan. Memberikan cerita-cerita katakanlah cerita-cerita rakyat itu pendidikan. Ada unsur pendidikannya. Itu kira-kira yang kita sudah melakukan dan itu yang kita harapkan banyak orang bisa menyampaikan 10 hak dasar ini kepada ya pasti ada yang lain dan itu kita tidak melarang, tetapi untuk kita di Papua saya pikir ini sangat relevan sekali. Kita bisa lihat contoh mama-mama di Merauke ketika mereka bicara tentang lingkungannya, hutannya yang dirusaki oleh korporasi. Itu ada di dalam bagaimana kita menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan sebagainya. Itu ada di dalam 10. Dengan kita menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana, dengan gambar, tetapi maknanya sangat mendalam sekali bagi kehidupan manusia. Begitu. Menarik sekali. Saya jadi ingat satu ibu yang saya bertemu di kampung. Dan dia bercerita, dulu saya tidak bersekolah karena sekolah jauh. Dan sekarang saya mau anak-anak saya sekolah. Ya, itu bahasa yang sangat sederhana. Kalau orang berpikir langsung bahwa itu sekolah SD, SMP dan sebagainya. Itu oke saja, silakan. Tetapi ada makna di balik itu bahwa ibu itu atau orang tua itu dia memahami bagaimana membangun cara berpikir dari anaknya sendiri. Dan itu yang kita butuhkan hari ini untuk generasi muda Papua. Itu. Baik, kalau apa sebaliknya yang harus dilakukan para perempuan sendiri terkait dengan 10 hak dasar ini? Kalau tadi kita bicarakan tentang bagaimana semua orang harus mensosialisasikan ini. Tetapi apa yang sebaliknya dilakukan oleh semua perempuan Papua, termasuk saya sebagai perempuan Papua, apa yang seharusnya kita lakukan? Termasuk saya juga. Ya. Saya pikir itu pertanyaan yang menarik. Menurut saya segala sesuatu itu dimulai dari keluarga. Keluarga itu adalah inti dari sebuah pembangunan manusia. Dan itu saya pikir tidak bisa dibantah, tidak bisa dikasih dengan pengetahuan lain atau definisi lain, tetapi pembangunan manusia yang seutuhnya itu dari dalam keluarga. Ada yang mulai dari janin dan sebagainya, tetapi bagi saya keluarga itu adalah inti dari membangun sebuah bangsa. Jadi kita perempuan-perempuan mulailah mengenal hak kita dan berbicara, jangan diam. Dalam arti berbicara dengan pasanganmu, kalau istri berbicara dengan suami, jadi terjadilah interaksi diskusi.
Jangan mama kau berdiri baru, woi, dari pagi sampai malam tuh berdiri di dapur. Jam berteriak karena suami kan terjauh tuh satu rumah lagi, jadi duduk di situ bicara sama-sama, karena disitulah contoh nanti kepada yang mendengar. Yang mendengar tuh anak-anak dalam rumah, tidak ada siapa-siapa, dan itu akan tertanam dalam setiap orang yang ada di dalam rumah, gitu. Banyak masalah juga. Saya secara pribadi dua anak laki-laki dan itu kadang kontra. Saya mau begini untuk mereka mau yang begini. Tetapi kita sebagai orang tua yang mengetahui kekurangan dan kelebihan mereka pertama waktu kita melahirkan mereka itu, kita terus harus bicara. Banyak masalah dalam keluarga, anak-anak yang katakanlah saya bisa bilang anak-anak yang hidup dengan narkotika, anak-anak yang putus sekolah dan sebagainya. Ada banyak pendekatan yang dilakukan oleh sejumlah lembaga bahwa memang putus komunikasi antara orang di dalam keluarga dengan yang bersangkutan atau dengan anak atau si korban. Dan ini yang saya pikir PR kita terus menerus kepada generasi muda Papua. Saya kemarin di Sorong itu saya sangat saya rasa mau tersentuh sekali. Ada seorang anak muda itu dia mengkoordinir komunitas di wilayah Kladimak Sorong. Itu katanya itu daerah orang mabuk begitu. Saya tidak bilang daerah merah, dibilang daerah orang mabuk dan orang takut daerah itu. Tapi bagaimana dia seorang anak muda, tamat dari Unipa, dia tidak lanjutkan S2 dan segala, dia tidak mau, dan dia mengkoordinir anak-anak itu. Dan anak-anak itu sekarang membiayai kehidupan keluarga mereka masing-masing. Dan membayar mereka, jadi mereka itu diorganisir, menangani, mengurus parkiran di beberapa toko yang ada di Kladimax itu, dan itu tiap tahun itu ratusan mereka dapat. Dan itu uang itu membiayai anak-anak yang putus sekolah atau mau ke sekolah, dan itu anak-anak mabuk itu langsung berubah karena mereka tahu mereka bisa melakukan hal yang ada pendapatan. Nah, ini yang hal-hal mandiri begini yang sebenarnya didukung oleh pemerintah. Dan mereka di sana saya pikir itu sebuah contoh yang baik karena itu satu kelurahan. Satu kelurahan itu ada 22 RT dan 4 RW. Nah, ini saya pikir itu sudah satu kecamatan itu, karena 22 RT itu banyak itu. Dan mereka dapat pendapatan di situ, mereka bayar retribusi kepada kantor dinas pendapatan itu mereka bayar. Dia hanya mengawasi, mengkoordinir bagaimana ini jalan baik, dan saya sedang mendorong dia untuk menulis profilnya supaya itu menjadi contoh. Kita advokasi kepada pemerintah bahwa pemerintah bikin kelurahan, kepala desa dan sebagainya, tapi itu tidak kasih tahu mereka petugas-tugas, atau mungkin kasih tahu tapi kepala desa ini pamalas kah. Jadi mari kita belajar sama anak ini, dia cerita yang baik. Itu kira-kira contoh. Jadi sekali lagi kembali bahwa itu tanggung jawab kita bersama, keluarga, komunitas, tanggung jawab kita semua untuk membangun perempuan Papua dan anak. Itu berarti misalnya saya perempuan Papua, di mana saya berada, saya juga menyuarakan itu. Ini dalam rangka kita membangun jaringan yang kuat di antara sesama perempuan. Iya. Saya pikir itu yang dan itu komunikasi itu menjadi penting. Komunikasi itu menjadi penting untuk membangun kepercayaan, tapi juga untuk membangun cara berpikir kita, solidaritas kita, untuk kekuatan yang tadi Ade Yopi bilang itu. Jadi termasuk perempuan dalam gereja. Iya, benar.
benar. Jadi selain dalam keluarganya, tapi dia juga bangun jaringan bersama Iya. sesama perempuan di Iya, dalam. iya. Saya pikir kita Berbagai- kelompok perempuan ini kan punya hubungan dengan sesama atau Iya, lingkungan di iya, mana kita berada, dan itu bisa kita mulai bangun dengan cerita-cerita yang Iya. sederhana-sederhana, dan itu akan membangkitkan. Iya. Kalau misalnya kita mau bermimpi saja nih, kalau misalnya kita mau bermimpi, kira-kira ke depan apa yang sebaiknya terjadi dalam berbagai kehidupan terkait dengan kita terapkan 10 hak dasar ini? Iya. Iya, jadi kalau menurut saya ini buku ini 10 hak dasar ini dia hanya satu sisi yang secara formal hukum itu memberikan ruang kepada semua perempuan. Tetapi ada banyak hal yang saya pikir kita mungkin di komunitas perempuan yang lain sudah melakukan itu. Dan saya melihatnya, kemarin saya di Manokwari Sorong, saya melihatnya bahwa hal-hal yang positif itu yang perlu didorong dari perempuan, karena perempuan berpikir tentang hari ini keluarga makan apa. Itu kalau bapak-bapak kan tidak pikir itu. Betul. Itu hanya di perempuan. Nah, dan kekuatan kecil-kecil ini yang sebenarnya kita di mana kita berada ini yang kita harus bangun dengan komunitas-komunitas yang ada. Dan saya percaya itu ada karena itu berkaitan juga dengan bagaimana peradaban kan perubahan yang terjadi, dan saya percaya bahwa itu pasti akan terjadi dan akan jadi lebih baik asal dasar akarnya itu kita letakkan dengan cara yang baik, gitu. Iya. Berarti ini mau di aspek pendidikan kah, di aspek Kesehatan, kesehatan kah, ekonomi, ekonomi, infrastruktur yang Iya. mendukung. Iya. Itu. Jadi misalnya kesehatan, Iya. puskesmas yang Iya. jauh. Saya pikir juga mungkin yang ada di depan mata kita itu adalah program makan gizi. Makanan bergizi untuk anak Program, sekolah. ya, Iya. Presiden punya program Iya. itu. Mungkin terlalu cepat ya dilakukan, tapi saya pikir di Papua ini sudah banyak dilakukan, baik dari pemerintah maupun dari komunitas-komunitas. Dan itu mengapa itu yang tidak diangkat dari sebuah konsep yang mau dinasionalkan terserahlah. Tetapi karena itu instruksi, jadi berbagai dampak itu terjadi. Misalnya pas anak dia makan pada saat itu mungkin dia tidak sehat, keracunan, itu jadi masalah. Kenapa kita tidak kasih kepada misalnya di Papua? Di Papua menurut saya kelompok perempuan yang sudah mengakar dan terstruktur baik itu adalah kelompok perempuan di dalam gereja. Nah, kenapa itu tidak melalui mereka di jemaat-jemaat misalnya? Dan itu saya pikir pasti banyak perempuan di gereja yang pintar-pintar masak dan tahu ukurannya, tahu gizinya. Malah di sana ada, kita bilang ada suster, ada bidan-bidan. Jadi saya pikir itu akan sangat membantu. Tapi ya itu karena kebijakan negara yang kita orang-orang kecil ini tidak bisa ganggu. Ya kita lihat ke depannya nanti bagaimana. Baik ya. Tetapi pembicaraan tentang 10 hak dasar perempuan Papua itu harus tetap dibicarakan ya Kakak. Ya. Sampai ke kampung-kampung. Iya, kita punya perbincangan ini seputar 10 hak dasar perempuan. Semoga sobat di luar sana bisa tangkap. Kalau misalnya masih belum jelas lagi, ini 10 buku ini nih, buku perempuan Puham ada 10. Dan dia hanya dalam bentuk komik, jadi bagus sekali. Kemudian kakak yang ini buku apa? Yang ini? Iya. Ya, ini buku apa? Oh, ini yang dokumentasi permasalahan perempuan ya, yang dialami oleh perempuan. Ya, ya. Ini menjadi dasar bagi terbitnya 10 hak Ya, dasar perempuan ya, Papua. ya. Ya. Baik, ada lagi yang kakak mau tambahkan seputar 10 hak dasar perempuan Papua? Saya harap saya lagi menyiapkan bahan ini untuk kita audiens begitu.
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Pengangkatan. Mudah-mudahan mereka memahami dan mengetahui latar belakang mengapa mereka itu mau menjadi anggota DPR Pengangkatan. Karena kalau bicara pengangkatan itu bicara Otsus. Otsus itu bicara orang Papua. Jadi mudah-mudahan kita bisa bawa ini dan kasih kepada mereka, dan mereka bisa lihat bagaimana kita membangun kerjasama untuk paling tidak meminimalisir masalah-masalah yang terjadi dalam perempuan dan anak di tanah Papua. Itu yang saya pikir dalam beberapa waktu dekat kita akan audiens ke mereka. Karena kalau Majelis Rakyat Papua, Pokja Perempuan itu kita sudah selama ini kita sama-sama dengan mereka untuk memberitahu mereka. Kemudian dengan DPR yang baru kita perlu juga untuk menyampaikan kepada mereka. Itu yang sedang kita siapkan. Iya, baik, menarik sekali. Jadi ini bagian dari perjuangan Kakak Fin bersama dengan teman-teman tentang bagaimana 10 dasar hak perempuan Papua ini dilaksanakan, diterapkan, dan dikawal terus, ya Kakak. Mungkin saya koreksi, bukan perjuangan saya sendiri, karena teman-teman. buku ini dihasilkan oleh sebanyak perempuan yang ada di tanah Papua. Yang ada di tanah Papua. Baik. Iya, Kakak, mungkin satu kalimat penutup untuk semua perempuan Papua yang ada di luar sana sebagai sobat-sobat dari podcast P3WGKI Suara Perempuan untuk semua. Ya, sobat-sobat podcast Suara Perempuan ya. P3W, buku ini ada sama kami. Mudah-mudahan ada yang suka membacanya, kita bisa membaginya, kita bisa berbagi. Dan ini bentuknya begini, kita sebut komik karena memang bentuknya begini, dan itu menjelaskan tentang 10 hak dasar perempuan Papua. Kemudian bagi kita semua perempuan, kita memulai untuk menyelesaikan masalah kita karena perempuan yang tahu masalahnya. Dan kemudian dari perempuan, anak-anak, kemudian kepada kelompok laki-laki, terutama kalau dalam keluarga, suami atau orang di lingkungan keluarga kita, sehingga kita mendapat dukungan juga dari mereka untuk melakukan perbaikan-perbaikan bagi kehidupan perempuan dan anak di tanah Papua. Saya pikir itu yang selama ini kami dari jaringan melakukan itu. Jadi bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi untuk kepentingan kita bersama. Baik, terima kasih banyak. Kakak punya waktu yang berharga ini sudah bersama-sama dengan kami, podcast P3W, Suara Perempuan untuk semua. Sekali lagi, perempuan yang tahu permasalahannya. Jadi mari kita memulai untuk berbicara. Kami akan pamit mundur, tetapi kami ingatkan bahwa kami akan selalu hadir untuk membicarakan segala hal terkait dengan permasalahan perempuan. Untuk itu tetap stay di podcast kami, podcast P3W Suara Perempuan untuk semua. Kami akan pamit mundur. Terima kasih banyak. Shalom. Shalom.